Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Fadila dengan NPM 1932542 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya atau jurnal penelitian dengan judul Pengaruh Pemanfaatan ChatGPT terhadap Produktivitas Raka Ahmad sebagai editor video kanal YouTube Malam Mencekam. Perkembangan AI itu sudah semakin luas ya, terutama pada pemanfaatannya, dan khususnya pada ChatGPT itu tidak digunakan hanya untuk pekerjaan teknis saja, melainkan ChatGPT bisa digunakan di dunia industri kreatif digital. Pada khususnya itu ada di video editor Malam Mencekam. Nah, jadi kanal YouTube Malam Mencekam ini adalah konten horor yang dia itu mengeksplor seperti bangunan-bangunan kosong gitu ya, dan mereka itu pastinya mengandalkan Nah, jadi ini tuh menjadi tantangan bagi video editor agar tetap menjaga ritme horornya itu agar si penonton tetap merasa betah untuk menontonnya. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini tuh berfokus pada bagaimana ChatGPT digunakan oleh Raka Ahmad sebagai editor video kanal Malam Mencekam, serta bagaimana penggunaan tersebut mempengaruhi produktivitas kerjanya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat sejauh mana sih gitu ya fitur ChatGPT ini tuh membantu dalam menghemat waktu atau efisiensi gitu dan meningkatkan kualitas hasil editannya. Nah, jadi dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran ChatGPT di dalam proses kerja editor video secara nyata. Penelitian ini tuh menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus ya, karena penelitian ini tuh ingin melihat dan memahami secara langsung gitu pengalaman serta proses kerja seorang editor video gitu. Nah, subjek penelitian ini tuh adalah Raka Ahmad yang merupakan editor video pada kanal YouTube Malam Mencekam. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara untuk mengetahui bagaimana ChatGPT digunakan dalam pekerjaannya gitu ya. Nah, data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menemukan pola dan makna yang berkaitan dengan penggunaan ChatGPT dalam proses kerja editor gitu. Nah, jadi sebelum menggunakan ChatGPT, pekerjaan editor video horor itu tidak hanya fokus pada pengeditan video saja gitu ya. Jadi tetapi juga menyusun cerita agar alurnya menarik. Editor harus mengatur ritme dan bagian-bagian yang menegangkan gitu supaya suasana horor bisa sampai ke penonton. Kesulitan utama dalam proses editing bukan pada penggunaan aplikasi, melainkan pada proses berpikir dalam menentukan alur cerita. Editor sering melakukan percobaan dan revisi berulang ya, karena merasa hasilnya itu belum pas atau atasan juga bilang belum pas. Hal ini membuat pekerjaan editor video horor cukup menguras energi. ChatGPT mulai dimanfaatkan ketika editor itu mulai menyadari bahwa hambatan utama dalam pekerjaannya itu berada pada tahap perencanaan dan penyusunan narasi. Dalam hal ini, ChatGPT digunakan sebagai alat bantu diskusi pada tahap pra-editing. Nah, jadi si editor ini memanfaatkan ChatGPT untuk membantu membedah alur cerita, mengecek logika narasi, juga serta mencari alternatif struktur cerita yang lebih menarik. Meskipun ChatGPT tidak digunakan secara langsung dalam proses editing, keberadaannya membantu editor mengambil keputusan dengan lebih cepat dan terarah gitu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ChatGPT berdampak pada peningkatan produktivitas editor video, terutama dari sisi efisiensi berpikir. Editor menjadi lebih yakin gitu ya dalam menentukan arah cerita, sehingga waktu yang dihabiskan untuk ragu dan mengulang keputusan dapat dikurangi. Beban mental dalam menyusun kerangka cerita juga menjadi lebih ringan gitu ya. Dari segi hasil, kualitas video secara umum tetap stabil, namun terlihat peningkatan pada kekuatan struktur cerita dan konsistensi bagian pembuka video gitu ya. Hal ini menunjukkan bahwa ChatGPT berfungsi sebagai alat pendukung yang membantu proses kreatif, bukan sebagai pengganti peran editor gitu. Jadi intinya ChatGPT itu digunakan sebagai alat bantu berpikir, bukan sebagai pengganti pekerjaan. Namun, ChatGPT ini tuh masih memiliki keterbatasan. Jawaban yang diberikan seringkali masih bersifat umum dan belum sepenuhnya cocok dengan karakter penonton Malam Mencekam gitu ya. Nah, jadi ChatGPT juga belum mampu memahami emosi dan nuansa horor lokal gitu ya dengan baik. Selain itu, hal-hal seperti menentukan timing, tampilan visual, dan suara tetap membutuhkan pengalaman serta intuisi editor. Karena itu, ChatGPT hanya bisa digunakan sebagai alat pendukung, bukan sebagai alat utama dalam proses kreatif gitu.
Jadi kesimpulannya adalah Raka Ahmad sebagai editor video kanal YouTube Malam Mencekam menggunakan ChatGPT untuk membantu atau meringankan pekerjaannya atau produktivitas kerjanya gitu ya, bukan untuk menggantikan cara berpikir atau kreatif dalam proses editingnya gitu. Jadi ChatGPT hanya sebagai alat, tentunya Raka Ahmad sebagai kendalinya, dan tentunya Raka Ahmad sebagai pemegang kendali. Nah, jadi cukup sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.